Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina az-zakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah kembali dalam penyuluhan agama, yaitu masalah zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Memerintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengambil zakat dari orang-orang yang punya harta. Ambillah harta dari mereka min amwalihim, karena harta itu nanti zakat yang akan diambil akan bisa mensucikan dan membersihkan dirinya dari segala dosa. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam ayat ini Imam Suyuti berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang zakat itu diambil dari orang-orang yang berharta ada tujuannya untuk tutahhiruhum, yaitu untuk mensucikan dirinya. Aitakunu biha, dapat menjadikan dari zakat itu nanti membersihkan. Aitathhirihim min danasil bukhl wadzunub, yaitu akan bisa membersihkan dari segala dosa dan kejelekan bukhl, kebakhilan. Wa tuzakkihim biha, yang artinya beliau Imam Suyuti mengatakan adalah tuslihuhum, zakat itu akan bisa menjadikan kebaikan bagi mereka. Wa tunammi biha hasanatihim, wa tunammi biha hasanatihim, akan bisa menjadikan memperbanyak kebaikan-kebaikan mereka, dan juga wa amwalahum, yaitu harta-harta benda mereka menjadi banyak. Itulah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, memang tujuan disyariatkannya zakat ini adalah untuk bisa membantu saudara-saudara kita fakir miskin yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, dalam suatu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke daerah Yaman. Beliau menyebutkan golongan-golongan fakir miskin ada di sana, mengutus Mu'ad bin Jabal agar mengambil harta-harta benda mereka, zakat-zakatnya dari orang aghnia, orang yang berada, yang punya harta benda untuk diambil dan diberikan pada ila fuqaraihim, pada orang yang fakir. Khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Itulah dawahnya Rasulullah SAW. Sehingga nanti fakir miskin akan bisa teratasi ekonominya,
akan bisa menjadi baik. Karena adanya para agniya yang betul-betul memberikan sedekah maupun zakatnya untuk mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, tetapi ironisnya dari perintah Allah ini yang sangat baik untuk memberikan suatu kebaikan bagi orang itu dan memberikan perbanyak harta bendanya dengan zakat itu, ternyata realita yang ada di masyarakat ini sebaliknya. Mereka kurang memahami dan mereka kurang begitu antusias, kurang begitu sadar akan harta bendanya untuk dizakati. Banyak sekali agniya di sana sini, tetapi kadang-kala dia itu memberikan zakat hanya beberapa saja, tidak keseluruhan, jauh dari harta yang dimilikinya. Ataupun yang banyak tidak ada yang sadar karena tidak mau zakat. Oleh karena itu para hadir rahimakumullah, pada waktu sahabat Abu Bakar sendiri menjadi khalifah, yang pertama kali beliau mengatasinya yaitu banyak sekali para sahabat-sahabat yang setelah ditinggal Rasulullah SAW itu mani'uz zakah, tidak mau zakat. Dia murtad, keluar dari Islam, tapi hanya zakat yang tidak dilaksanakan. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq memeranginya pada waktu itu, yaitu orang-orang yang tidak mau zakat. Para hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itu kita semua banyak berikan suatu penyuluhan pada masyarakat, pada jamaah untuk kesadaran kita berzakat. Ingatlah bahwa di harta kita ada hak yang dimiliki oleh fakir miskin. Ketika kita mani'uz zakah, tidak mau zakat, maka berarti kita sama saja makan harta benda fakir miskin. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk kesempurnaan daripada Islam kita adalah ketika kita mau berzakat. Hadirin rahimakumullah, dan zakat ini adalah perintah Allah yang disejajarkan dengan perintah Allah, yaitu sholat. Banyak sekali di dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, ini selalu berdampingan. Atau aqamus sholata wa atuz zakah, ada yang dari perintah fi'il amr, ada yang dari fi'il madinya. Itu selalu as-shalah dan az-zakah ini digabungkan. Yang mana artinya ada para ulama mengatakan dua ini tidak bisa dipisahkan. Ketika orang menjalankan sholat 5 waktu dengan tekun, tapi tidak mau berzakat, maka sholatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun sebaliknya. Begitu juga ayat mengatakan ada yang dua pasti gandeng ini. Di antaranya lagi yaitu ati'ullah wa ati'ir rasul. Taatlah kamu pada Allah dan taat pada Rasul, harus. Ketika kita taat pada Allah dan juga wajib taat pada Rasul. Dan perlu diketahui juga para hadirin, ada dua lagi yang selalu berdampingan, yaitu perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah juga berbakti kepada orang tua. Itu digandengkan di dalam ayat Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan banyak ayat lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali lagi kepada az-zakah. Mudah-mudahan dari penyuluhan ini kita akan bisa menyempurnakan Islam kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat rawahul Bazzar, ini mengatakan inna tamama islamikum an tu'addu zakata amwalikum. Di antara kesempurnaan Islam kita, kalau kita mau, yaitu melaksanakan, memberikan suatu zakat, menzakati harta benda kita. Bahkan orang yang mani'uz zakah ini akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengancamnya dengan sabda Rasul,
mani'uz zakah yaumal qiyamah finnar. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang mencegah atau tidak mau zakat dengan harta benda yang sudah nisab dan tidak mau zakat, maka orang nanti yaumal qiyamah akan masuk neraka-Nya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan penyuluhan yang singkat ini mencerahkan pada kita, khususnya para aghnia, ya, orang-orang yang punya, yang sudah wajib berzakat akan berikan suatu zakatnya. Dan alhamdulillah kalau kita manage dengan pengelolaan zakat yang baik, dengan profesional, kita kumpulkan jadi satu, kita berikan pada mustahik-mustahiknya, insya Allah khususnya fakir miskin dan yang berhak lagi, nantinya tidak akan menjadi orang miskin. Bahkan pada akhirnya nanti kalau kita sudah betul-betul orang-orang muslim sadar akan zakat, akan menjadikan para fakir miskin ini bukan menjadi miskin lagi, bukan menjadi mustahik lagi, insya Allah akan menjadi muzaki, orang-orang yang bisa berzakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keterangan dari penyuluhan agama pengelolaan zakat pada kesempatan ini menjadikan pencerahan bagi kita, dan mudah-mudahan kita beri Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat sehingga bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Usikum bi nafsi taqwa wa qad fazal muttaqun. Wal af minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.